يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan qiraah kitab lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam karya Syekh Khalid Al-Husainan Mustaqim Syafi'i. Kita lanjutkan di halaman ke-9 insyaallah, sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Ya, baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah ketika bangun tidur. 1. Mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan. Menurut Imam An-Nawawi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar, hal ini dianjurkan berdasarkan hadis Nabi, "Fastaiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur, kemudian beliau pun duduk sambil mengusap bekas tidur yang ada pada wajahnya dengan tangan. Baik, bismillah. Di sini mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan merupakan sesuatu yang sunnah, diriwayatkan oleh Muslim dan juga Imam Ahmad dan lainnya dari banyak para ulama meriwayatkan hadis ini. Ini merupakan sunnah karena sebagaimana riwayat ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah SAW sedang menginap di rumah istrinya yaitu Maimunah yang merupakan bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini ketika beliau mau bangun qiyamul lail, beliau bangun terus kemudian duduk ya sambil mengusap bekas tidur yang pada wajahnya, itu mengusap rasa kantuknya dengan usapan ini ya sambil baca doa. Gitu. Makanya bisa aja kalau misalnya antum tidur di majlis supaya antum enggak tidur lagi. Ya setelah bangun atau ditegur atau bangun karena emang sadar atau gimana mimpi buruk, bangun gini. Ya, itu habis itu ngantuk lagi kan, itu berarti emang antumnya itu. Nah, kemudian beliau kalau misalnya keluar dari selesai tidur, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Ya, begitu di antara sunnahnya tapi enggak dicantumkan di sini. Baik, kemudian yang kedua berdoa ketika bangun tidur. Anjuran ini berdasarkan hadis Nabi bahwasanya beliau mengucapkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mewafatkan, menidurkan kami, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Udah hafalkan doa ini? Semuanya udah apa? Baik, teruskan. Bersiwak. Yang ketiga, bersiwak. Kana sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min al-laili yasusufahu bis-siwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulut dengan bersiwak. Lanjut. Yang keempat, beristinsar. 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 Enggak ada nun di situ. Beristinsar. Gitu. Arti istinsar. Ini ada Ustaz. Ini intisari. Mana ini salah ini berarti ini. Intinsar apa? Istinsar. Intisari nanti lama-lama. Arti istinsar. Arti coba antum cukur rambut dulu ya. Arti istinsar ialah mengeluarkan atau menyemburkan air dari dalam hidung sesudah menghirupnya. Bahwa Nabi pernah bersabda, "Idza staiqaza ahadukum min manamihi falyastanfir thalasan fa inna syaitana yabitu ala khaysumih." Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, maka beristinsarlah 3 kali, karena sesungguhnya syaitan bermalam di ujung atau rongga hidungnya. Di sini beristinsar ada sedikit istinsar itu seperti atau itu setelah adanya istinsyak. Jadi ada istinsyak, ada istinsar.
Kalau istinsyak itu berarti menghirup. Nah, dikatakan menghirup berarti kan harus dengan caranya harus menghirup. Tidak misalnya kalau duduk kayak gini, itu enggak ngehirup, tapi ngehirup tuh nah gitu ngehirup. Jadi kalau misalnya ada orang kayak gini-gini salah. Kecuali kalau emang dia niatnya ngupil dari awal bukan wudu ya enggak masalah. Tapi ini kalau wudu itu salah. Dan itu tergantung di sini. Istinsyak dan istinthar itu khilafiyah di antara ulama antara mewajibkan dan mensunahkan. Mungkin beliau ini penulis rahimahullah menganggap ini sunnah. Kalau anak pribadi sampai ke wajib. Wallahu a'lam. Karena ini perintah dari Rasul SAW. Cuma afwan di sini ya istinthar sahih di sini afwan di sini istinthar bisa sunnah kalau setelah tidur saja. Adapun kalau wudu rukun. Kalau wudu rukun itu yang dapat yang Anda pegang. Wallahu a'lam. Adapun kalau misalnya setelah tidur maka disunnahkan baginya untuk menyendirikan istinthar 3 kali. Atau boleh memasukkannya di wudunya saja sekalian gitu loh, enggak masalah. Bagi yang berpendapat wajib, maka dia udah melaksanakan. Bagi yang berpendapat sunnah, maka dia juga melaksanakan, alhamdulillah. Tapi pahala wajib dengan pahala sunnah beda. Pahala wajib dengan pahala sunnah tentu beda, sesuai dengan anggapan dan Allah yang Maha tahu tentang hukum yang tertepatnya. Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan istinsarnya 3 kali. Istinsar itu berarti mengeluarkannya. Jadi air tidak ditelan dari hidung. Dan itu pun kalau misalnya kita tega menelan air dari hidung sakit. Kita buang. Nah, itu sama dengan membuang syaitan yang bermalam di ujung rongga hidungnya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya kenyataan ini syaitan yabitu ala khaysumihi itu hanya untuk orang yang tidak berzikir sebelum tidurnya. Adapun bagi yang berzikir sebelum tidurnya, insyaallah dia tidak dapat ini. Enggak. Tapi tetap disunahkan istinthar. Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak melihat. Setiap kita istinthar kan kita nggak pernah keluar satu setan syukurin keluar, nggak ada. Kita nggak melihat ada setan apa, misalnya ada dakocan atau apa keluar, atau si pomo atau gimana. Yang kelima, fadhal. Yang kelima, mencuci kedua tangan 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka hendaklah ia tidak memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya 3 kali. Baik, tapi itu mencuci kedua tangan 3 kali itu juga dikatakan di sini sunnah, dan juga sebagian ulama mengatakannya sampai kepada kewajiban sebelum berwudu. Karena wudunya pada saat itu yaitu apa? Wudunya mencelupkan tangan dulu ke bejana. Beda dengan sekarang ada keran. Sekarang ada keran. Cuma tetap ini bisa menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.